Sebagian besar orang-orang mengumpulkan kekayaan pada umumnya dengan bekerja, berbisnis, berdagang, dan lainnya. Namun, tidak bagi Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria yang lahir 1 Desember 1949 justru mengumpulkan kekayaan sebagai seorang gembong narkoba, pengedar kokain, dan perampok mobil. Pengedar narkoba Kolombia ini pada puncak karirnya menyediakan 80% dari kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat. Pendapatan pribadinya sebesar 21,9 miliar US dollar per tahun. Sering disebut raja kokain, dia adalah kriminal terkaya dalam sejarah. Dengan kekayaan bersih yang diketahui diperkirakan 30 miliar US dollar pada awal 1990-an. Membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di dunia pada masa itu. Escobar lahir di Rio Negro, Kolombia dan dibesarkan di Medellin di dekatnya. Setelah sempat belajar di Universidad Autónoma Latinoamericana di Medellin, ia keluar tanpa gelar dan mulai terlibat dalam kegiatan kriminal yang melibatkan menjual rokok selundupan bersama dengan tiket lotre palsu dan berpartisipasi dalam pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 1970-an, ia mulai bekerja untuk berbagai penyelundup barang ilegal. Sering menculik dan menahan orang untuk tebusan sebelum mulai mendistribusikan bubuk kokain sendiri, serta membangun rute penyelundupan pertama ke Amerika Serikat pada tahun 1975. Infiltrasinya ke pasar narkoba Amerika Serikat diperluas secara eksponensial karena meningkatnya permintaan untuk kokain. Dan pada 1980-an diperkirakan bahwa 70-80 ton kokain dikirim dari Kolombia ke Amerika Serikat secara bulanan. Jaringan narkoba itu umumnya dikenal sebagai kartel Medellin, yang sering bersaing dengan kartel saingan dalam negeri dan luar negeri, yang mengakibatkan banyak pembantaian dan kematian polisi, hakim, dan penduduk setempat serta politisi terkemuka. Pada tahun 1982, Escobar terpilih sebagai anggota alternatif dari Kamar Perwakilan Kolombia sebagai bagian dari Partai Liberal Kolombia. Melalui ini dia bertanggung jawab untuk pembangunan banyak rumah sakit, sekolah, dan gereja-gereja di Kolombia Barat, yang memberikannya popularitas dalam gereja Katolik Roma lokal, serta dengan penduduk setempat dari kota-kota yang sering dikunjunginya. Namun, Escobar telah difitnah oleh pemerintah Kolombia dan Amerika Serikat karena eksploitasi kekuasaan politiknya yang mengakibatkan Kolombia menjadi ibu kota pembunuhan dunia. Escobar ditembak dan dibunuh oleh polisi nasional Kolombia di kampung halamannya 24 jam setelah ulang tahun ke-44-nya, yaitu pada tanggal 2 Desember 1993. Escobar tersohor karena kerap beramal dan terlibat dalam pembangunan fasilitas umum. Saat kemenangan Atletico Nacional meraih juara prestisius Copa Libertadores tahun 1989,
Pablito turut dipercaya sebagai aktor di balik kemenangan klub kebanggaan kota Medellin tersebut karena suntikan dananya. Karena kiprahnya menjajakan kokain internasional, ia berjibaku melindungi bisnisnya dengan melawan pemerintah Kolombia dan berkampanye melarang kebijakan ekstradisi penjahat ke Amerika Serikat. Perintah pembunuhan dari mulut Escobar tak terhitung jumlahnya, mulai dari anggota polisi, jurnalis, pejabat tinggi, hingga politisi pernah meregang nyawa karena aktivitasnya melawan kerajaan kokain. Namun, banyak orang, terutama di Medellin, tetap memandangnya positif karena Escobar mampu mendistribusikan kekayaannya kepada orang miskin. Pada 1985, Escobar disebut-sebut turut mendukung gerakan kelompok gerilyawan sayap kiri Kolombia bernama M19 saat menyerbu Mahkamah Agung sebagai jawaban atas konstitusi perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat dan membunuh setengah dari seluruh hakim di tempat tersebut. M19 mendapat titipan dengan dibayar untuk membakar semua dokumen yang berisi daftar para penyelundup kokain yang akan diekstradisi ke Amerika Serikat. Salah satunya terdapat nama Escobar. Pertengahan tahun 1991, operasi pemerintah Kolombia terhadap Escobar baru tampak serius. Dengan dibantu Amerika Serikat di bawah pasukan khusus, memaksa raja kokain dunia ini menyerah dengan negosiasi bahwa ia akan mengunci diri di penjara yang didesainnya sendiri di dataran tinggi dekat Medellin bernama La Catedral, bergelimang fasilitas mewah. Namun pada pertengahan 1992, pemerintah Kolombia mendapati bukti bahwa Escobar masih menjalankan bisnis kokain di balik jerujinya. Pengepungan dilakukan aparat Kolombia ketika dirinya berhasil melarikan diri dan menghabiskan waktunya bersembunyi dalam kejaran aparat yang kian membesar dan terlatih. Sewaktu dia berpindah-pindah lokasi persembunyian membawa keluarganya, ia pernah membakar uang tunai sebanyak 2 juta dolar guna menghangatkan badan mereka dari cuaca dingin. Gabungan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat yang terdiri dari Delta Force dan Central Spike DevGru melatih satuan khusus dari kepolisian Kolombia pemburu Escobar bernama Search Block. Selagi Escobar berkonflik dengan pasukan Kolombia dan Amerika Serikat, serangan lain kepada kelompok Escobar juga terjadi dari musuh-musuh kartel Medellin. Kelompok ini bernama Los Peppers yang melakukan serangan ke anggota kartel Medellin dengan serangan berdarah dan membabi buta. Belasan dan bahkan lebih rekan Escobar yang meliputi pengacara, kerabat dibunuh, dan sejumlah besar properti dari kartel Medellin dihancurkan. Anggota Search Block bersama Badan Intelijen Kolombia dan Amerika Serikat bersekongkol dengan Los Peppers dan bahkan melakukan pencarian bersama. Di bawah pimpinan Brigadir Hugo Martinez, tim tersebut mengawasi dan melacak transmisi telepon radio dan menemukan Escobar bersembunyi di Los Olivos, sebuah kampung kelas menengah di Medellin. Baku tembak terjadi saat pasukan mengepung tempat persembunyiannya yang berisi Escobar dan pengawal pribadinya Alvaro de Jesus Agudelo. Kedua buronan ini berusaha melarikan diri dengan berjalan di atap rumah. Di saat itulah keduanya ditembak polisi Kolombia. Dilaporkan Escobar mengalami luka tembakan di kaki dan tubuh bagian atas. Dan yang paling fatal adalah tembakan di telinga. Kontroversi yang meliputi penembakan mati Escobar adalah tidak ada yang mengetahui secara pasti
siapa yang melepaskan tembakan hingga tepat di telinganya, atau proses itu dilakukan setelah ia terjatuh. Beberapa kerabat Escobar percaya ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan diri tepat di telinga. Pemakamannya dihadiri oleh 25.000 orang.